Masak-masak lagi, angkat jemuran dan cuci piring. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Yuk teman-teman, ikutin lagi kegiatan masak-masakku hari ini. Jadi aktivitas pagi ini aku mulai dengan masak-masak dulu ya teman-teman. Ini aku lagi potong-potong tempe, karena hari ini tuh rencananya aku mau masak gulai tempe. Ini tempenya aku potong kecil-kecil aja. Tadi tuh aku pakai 3 papan tempe ya teman-teman. Cuman satu papannya ini buat digoreng aja, jadi aku potong memanjang aja. Lanjut lagi, ini aku mau potong-potong terong. Sebelum dipotong aku mau buangin dulu tangkanya ya teman-teman. Ini tuh terong dari kampung, dikasih sama teman aku yang baru pulang kampung. Alhamdulillah ya, dapat oleh-oleh. Ini tuh udah seneng banget, meskipun ini cuma terong, tapi terong ini tuh nggak ada jualannya di sini teman-teman. Soalnya ini tuh terong khusus buat gulai alias sambal kayak gitu ya. Kalau di Bandung biasanya jualannya itu terong yang khusus buat lalapan, yang enak banget kalau buat dilalap ya teman-teman. Tapi kalau terong yang ini tuh nggak cocok buat dilalap karena keras ya teman-teman. Jadi cocoknya itu cuman buat dimasak aja. Kalau dilihat dari bentuknya emang sama sih kayak terong yang pada umumnya, cuman beda ya teman-teman, beda jenisnya. Terus juga rasanya juga beda ya teman-teman. Ini daging buahnya lebih keras, jadi cocoknya itu buat disambal sama digulai aja. Ini selesai aku bersihkan cabai dan selesai juga aku potongin terongnya. Ini aku mau siapin dulu bumbu buat masaknya. Jadi bumbunya ini aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, sama cabai aja teman-teman. Itu aja buat bumbu kuahnya ya. Bumbunya itu cuma pakai bumbu dasar aja. Ya udah ya teman-teman, aku lanjutin lagi bersihin dulu ini perbumbuannya. Ini tuh nggak banyak-banyak, aku cuma pakai secukupnya aja. Kayak jahenya itu cuma 1 ruas jari aja. Kalau masak terong kayak gini sebenarnya enak banget kalau dicampur ikan asap ya teman-teman. Cuman aku nggak punya stok ikan asap, jadinya ini aku mau campur ikan teri aja. Teman-teman, ada yang udah pernah cobain belum gulai terong kayak gini? Ini tuh terongnya mau aku campur tempe, terus nanti juga aku mau dicampur sama daun katu ya teman-teman. Kebetulan lagi ada stok daun katu, karena daun katunya itu udah 1 minggu yang lalu aku belinya, jadi aku mau campurin aja ke dalam terong ini nanti ya teman-teman. Sayang kalau nggak dicampurin, takutnya busuk. Lanjut, sekarang aku mau oseng dulu bumbunya. Buat mencucinya kita skip aja ya teman-teman, bisi kalian bosan juga lihat aku nyuci sayuran terus menerus. Jadi lanjut aja, ini aku mau oseng-oseng bumbunya tadi. Sebelumnya udah aku blender dulu ya teman-teman. Ini aku gonsrang-gansreng bumbunya itu sampai benar-benar wangi dan tanak ya teman-teman. Jadi tuh udah nggak bau langu lagi. Langsung aku masukkan santan instannya. Ini aku cuma pakai 2 bungkus santan instan ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah sering liatin video aku pasti tahu dong, aku tuh jarang banget yang namanya bikin santan sendiri. Jadi kalau buat gulai kayak gini aku selalu pakai santan instan. Rasanya itu sama aja sih kalau kataku yang udah biasa ya teman-teman. Tapi banyak juga orang yang bilang kalau yang belum biasa, kalau rasa santan instan itu lebih bau, rada nggak enak katanya. Kalau aku sih nggak, sama aja. Dan ini bahan yang mau aku masak hari ini ya teman-teman. Ini tuh udah aku cuci bersih semua. Ini kuahnya udah mendidih, langsung aja aku masukkan tempenya yang udah aku potong-potong dadu kayak gini ya teman-teman. Bukan dadu sih sebenarnya, memanjang gitu. Yang udah aku potong-potong kecil memanjang kayak gini. Aku masukin dulu tempenya, terus diaduk-aduk. Kemudian kalau tempe sudah masuk, tambahkan juga terong tadi sama terinya ya teman-teman. Kalau buat sayur katunya nanti kalau terong sama tempe itu udah setengah matang baru dimasukin daun katunya. Tapi kalau buat tempe sama teri dan terong itu barengan aja teman-teman masaknya, karena itu tuh lumayan lama ya masaknya, makanya dimasaknya duluan. Dan tak lupa juga tadi aku tambahkan penyedap rasa sama garamnya. Ini singkat cerita terongnya itu udah setengah matang, langsung aku masukin daun katunya. Gulai campur-campur kayak gini tuh enak banget ya teman-teman. Tapi kalau orang yang udah biasa masak santan kayak gini ya, pasti enak banget gulai santan kayak gini. Singkat cerita, ini gulainya udah matang. Langsung aja aku mau angkatin, mau aku pindahin ke dalam wadah kayak gini ya teman-teman. Biar penampilannya itu makin cantik dan menggugah selera juga ya buat disajikan ke keluarga. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget bukan penampilannya?
Kalau soal rasa jangan ditanya lagi dong, udah pasti enak banget dan udah pasti pedes. Inilah hasil masakanku hari ini. Lanjut lagi. Ini videonya aku lanjutin di siang harinya ya teman-teman. Aku mau angkatin dulu cucian. Kebetulan cuciannya juga udah kering dan ini tuh udah turun gerimis. Tandanya udah mau hujan. Lihat dong aja ini cuacanya udah mendung banget ya teman-teman. Pas aku lagi angkatin jemuran, ini juga aku mau ambil sarung tangan motornya. Kalau udah hujan pasti basah ya teman-teman, makanya mau aku simpen di kantong motornya biar nggak basah. Bisa lihat emaknya jalan sedikit, si bocil udah ngintilin aja teman-teman. Padahal jalan di depan rumah itu menurun ya teman-teman, alias tebing gitu. Lanjut lagi, ini aku mau ke dapur dulu karena tadi tuh kompornya ini belum sempat aku bersihkan, jadi mau aku bersihkan dulu ya teman-teman. Tapi kalau untuk perintilan dapur dan kuali-kuali yang aku pakai tadi udah dicuci bersih sama emak, jadi aku tuh cuma bersihin kompor nih lagi ya teman-teman, karena ini tuh kotor banget bekas aku masak tadi, biar nggak terlalu menumpuk kotorannya. Langsung aja ini aku mau bersihkan dulu meja kompornya, karena kalau habis setiap masak kita langsung bersihkan, kotorannya itu nggak bakalan banyak alias nggak bakalan terlalu menumpuk ya teman-teman, jadi kerjaan lebih ringan. Lanjut, karena ini masih ada cucian piring sedikit lagi ya teman-teman bekas kita makan siang tadi, jadi ini mau langsung aku cuci aja. Jangan heran kalau cucianku ini sedikit, biasanya itu menggunung ya teman-teman. Kalau aku nyuci piring biasanya cucian piringnya itu banyak banget menumpuk karena itu tuh belum dicuci biasanya dari pagi. Kalau ini tuh cucian piring pas aku makan siang tadi ya teman-teman, jadi nggak terlalu banyak, makanya ini mau aku cuci langsung aja biar nggak menumpuk alias nggak menggunung lagi ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya udah ketiga kalinya kita cuci piring karena emak tadi pagi udah 2 kali cuci piringnya teman-teman. Gimana nggak sering banget kita cuci piring ya? Kalau nggak kayak gitu pasti menumpuk banget cucian piringnya, udah kayak bekas hajatan aja. Singkat cerita, ini sudah selesai aku cuci piringnya, mau aku bersihkan dulu bekas aku cuci piring tadi ya teman-teman, bekas nasi-nasinya gitu. Lanjut lagi, sekarang aku mau ke dalam dulu karena aku mau lipatin dulu cucian yang aku angkatin tadi ya teman-teman, karena tadi tuh belum sempat aku lipatin. Sengaja belum aku lipat karena aku tadi tuh mau cuci piring dulu, karena kalau belum cuci piring takutnya turun hujan deras teman-teman. Kalau udah turun hujan itu tuh nggak bakalan bisa cuci piring. Ya tahulah sendiri ya teman-teman, kalau kita tuh cuci piring di samping rumah itu tuh nggak ada atapnya, jadi kalau hujan kita nggak bakalan bisa cuci piring. Karena kalau nggak ada atapnya itu, kalau waktu panas ya kepanasan, kalau waktu hujan ya kehujanan. Kalau ada yang nanya kenapa aku nggak cuci piringnya di wastafel aja, karena wastafelnya itu udah rusak ya teman-teman, jadi udah nggak bisa dipakai, makanya aku cuci piringnya itu di samping rumah aja. Ini pakaiannya nggak terlalu banyak, yang banyak itu anduk teman-teman. Ya di rumah ini satu orang itu satu anduk. Ada yang sama nggak kayak kita teman-teman? Kalau satu orangnya itu kebagian satu handuk. Jadi tuh kita kalau handuk itu nggak bareng-bareng ya teman-teman, sendiri-sendiri gitu. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh komen di bawah dong, berarti kita samaan. Kalau untuk handuk ini nggak enak banget ya teman-teman kalau kita pakainya barengan, soalnya kan handuk itu kalau habis dipakai pasti basah. Kalau kita kebagian yang pertama mah enak masih kering lah, kalau kebagian yang kedua udah pakai handuk basah dong. Makanya kita di rumah ini satu orang itu satu handuk teman-teman ya, jadi handuknya itu banyak banget. Ini tuh kelihatannya sibuk banget ya teman-teman karena digangguin sama bocil juga, terus suamiku juga bolak-balik dia tuh minta dibikinin kopi. Karena baru pulang kerja, jadi suamiku itu mau minta bikin kopi. Ya udah, selesai aku lipatin pakaiannya, lanjut aku mau ke dapur. Ini aku mau bikinin dia kopi. Ini tuh jangan heran ya aku bikin kopinya 2 karena ini tuh buat temennya juga ya teman-teman. Mungkin video aku hari ini cukup sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa sukai dan komen serta share juga ya teman-teman video aku ini biar akun aku makin berkembang. Sampai jumpa lagi di kegiatan aku berikutnya. Wassalamualaikum.